Sinumaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati pindha pesating sumpena datang kamu semanjang pun gubit sanggar sangar menunggandu kecapok lho lapis itu kantong ingin dijono tenan dulu aku boleh dibantu bagus praktek pembukaan pemantuk kirab budaya dalam rangka Ruah Desa Bulusari dan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1093 tahun 2022 Dusun Jembrung II dengan tema Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Kepala Dusun Jembrung II Bapak Haji Sutrisno. Sutradara Yudhistira Decoration. Skenario Bapak Herianto. Koordinator lapangan Bengkel Rahmat Jaya Himo. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana, diperankan oleh Brigadir Dodi Arichandra. Permaisuri Tribuana Neswari bergelar Sri Prameswari Dia Dewi Tribuaneswari, diperankan oleh Aprilia Trisetyowati, Bos RTL. Puncak kesuksesan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama, Paraton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Cerita Cina. Raja Hayam Wuruk bergelar Maharaja Sirajasa Negara, diperankan oleh Bapak Muhammad Makrub. Permaisuri Sri Sudewi bergelar Paduka Sori, diperankan oleh Anggika Harvey Plestami. Putri Hayam Wuruk Kusuma Wardani, diperankan oleh Khofifatul Islamiyah. Prabu Sri Suhita atau Dewi Suhita, diperankan oleh Ibu Erika. Di belakang Raja Hayam Wuruk, Maharaja Sri Rajasa Negara dan Permaisuri Sudewi Padukasori nampak diikuti para dayang-dayang Kerajaan Majapahit yang diperankan oleh para ibu-ibu dan pemudi-pemudi Dusun Jembrung II.
keberhasilan memimpin Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit juga tak lepas dari bantuan Mahapatinya. Dibantu oleh Mahapatinya tersebut, daerah kekuasaan Majapahit semakin luas, mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik, dan sebagian kepulauan Filipina. Mahapati Kerajaan Majapahit, Pati Nambi, Pati Amangkubumi, Pati pertama Kerajaan Majapahit, diperankan oleh Mas Abil. Patih Nambi adalah salah satu sahabat Raden Wijaya, pendiri Majapahit, yang berperan besar dalam merintis kerajaan bersama Ronggolawe, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora. Atas kesetiaan dan jasanya, Nambi kemudian dinobatkan sebagai Patih pertama Kerajaan Majapahit. Ronggolawe diperankan oleh Mas Teguh. Lembu Sora diperankan oleh Mas Edi. Kebo Anabrang diperankan oleh Mas Andi. Pati Gajah Mada bergelar Rakyan Sang Mantri Mukyapati Mojopahit, diperankan oleh Mas Hudin. Pati Gajah Mada dikenal sebagai sosok pati perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara seperti yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Lamun kalah Nusantara, isun amuti palapa. Lamun kalah kurun, disenam, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Lompo, ring Bali, Sunda, Lembang, Tumasek, sak mana isun amuti palapa. Yang artinya, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Tumpu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Pembawa Dwaja atau Pataka Kerajaan Haji Afifuddin. Pataka Sang Dwija Naga Nareswara berbentuk pataka nagari sebagai perwujudan dari naga kembar Tirta Amarta. Dibuat pada era Kerajaan Singosari pada abad 12-13 Masehi dan diwarisi oleh Kerajaan Majapahit. Berbentuk tombak dan terbuat dari tembaga. Menurut referensi, pataka ini berhasil diselamatkan oleh Sang Rama Wijaya ketika Kerajaan Singosari mengalami keruntuhan saat diserang oleh Kerajaan Gelang-Gelang. Pada pataka inilah pertama kali dikibarkan bendera Majapahit yang bernama Gula Kelapa Merah Putih, yang sekarang kita warisi sebagai bendera Sang Saka Merah Putih. Pembawa Sang Saka Gula Kelapa atau umbul-umbul Kerajaan Majapahit, para pemuda Jembrung II. Sang Saka Gula Kelapa yang menjadi lambang kebesaran Kerajaan Majapahit di seluruh Nusantara, menjadi bendera Indonesia sampai saat ini.
Magalar atau prajurit yang memakai tombak kerajaan Majapahit diperankan oleh para pemuda yang gagah perkasa dari Dusun Jembrun II. Pada abad ke-16, masa akhir kerajaan Majapahit, Majapahit mempunyai 200.000 prajurit. Magalar atau prajurit yang memakai tombak disebutkan bahwa kerajaan Majapahit memiliki pasukan